Yuhu, berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Gray Man. Film ini dirilis pada tahun 2022 baru-baru ini dan memiliki skor 6,5 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Anthony dan Joe Russo ini menceritakan tentang agen CIA yang berubah status menjadi buronan nomor 1 karena tidak sengaja mengungkap rahasia agensi gelap. Film keren ini dibintangi oleh Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film The Gray Man. Pada tahun 2003, pejabat senior CIA yang bernama Donald Fitzroy mengunjungi seorang tahanan di penjara Florida. Tahanan tersebut bernama Court Gentry. Dia ditahan karena 8 tahun yang lalu dia membunuh ayahnya yang kejam untuk melindungi saudaranya. Maksud kedatangan Fitzroy adalah untuk membebaskan Gentry. Namun dengan syarat ia harus bergabung dengan program Sierra milik CIA untuk menjadi pembunuh elit yang efektif, rapi, dan bekerja dalam senyap. 18 tahun kemudian, dalam sebuah misi di Bangkok, Gentry yang sekarang telah mendapat julukan baru sebagai Sierra Six bekerja sama dengan agen CIA yang bernama Danny Miranda untuk membunuh target yang diduga akan menjual sebuah rahasia yang dapat mengancam keamanan nasional. Sierra Six kemudian pergi ke suatu ruangan untuk mempersiapkan peralatan yang akan dia gunakan. Dari markas operasi CIA di Langley, Komandan Denny Carmichael terhubung dengan Sierra Six dan menjelaskan tentang target yang akan dilumpuhkan. Beberapa saat kemudian, sang target sampai di tempat tersebut dengan membawa beberapa pengawalnya. Saat target sudah di posisi dan target juga sudah berhasil dikunci, Sierra Six tidak kunjung melesatkan tembakan. Dia tidak langsung menembaknya karena terhalang oleh anak kecil. Karena waktu yang semakin mendesak, Komandan Carmichael memerintahkan Sierra Six untuk segera membunuh sang target. Namun Sierra Six tetap tidak mau menembak targetnya tersebut dan beralasan kalau senapannya macet. Sierra Six kemudian menyalakan alarm dan memutuskan membunuh targetnya dengan jarak dekat. Six dibantu Miranda menghabisi satu persatu pengawal sang target. Six lalu menyusul sang target yang telah melompat duluan ke tempat kembang api. Di sana Six bertarung 1 lawan 1 dengan targetnya tersebut. Pria itu menjelaskan kalau sebenarnya dia juga merupakan anggota Sierra, yaitu Sierra 4. Namun Sierra Six tidak peduli dan tetap melakukan misinya. Dalam kondisi yang sekarat, 4 memberikan sebuah flash disk kepada Six dan berkata jangan percaya kepada Carmichael. Sierra 4 juga meminta Sierra Six untuk menghabisi Carmichael beserta komplotannya. Sierra Six kemudian pergi dari sana setelah berhasil menyelesaikan misinya. Anak buah Carmichael lalu diutus untuk menggeledah mayat Sierra 4, tapi mereka tidak menemukan flash disk yang dicari. Carmichael lalu menelepon Six untuk menanyakan kejadian sebenarnya. Dia meminta flash disk yang diberikan Sierra 4 kepada Sierra Six. Namun Sierra Six ingin tahu terlebih dahulu apa yang dilakukan Sierra 4 sampai dia harus dibunuh. Namun Carmichael tidak mau memberitahunya. Sierra Six akhirnya pergi ke warnet untuk memeriksa isi flash disk tersebut. Setelah diperiksa, ternyata flash disk itu berisi file yang bisa membuat Carmichael dipenjara. Namun file tersebut terkunci oleh sandi rahasia. Tiba-tiba Miranda menelepon Six untuk mengajaknya pulang. Namun Six menolaknya karena masih ada urusan yang harus dia selesaikan. Six lalu menyuruh Miranda pulang duluan. Dia kemudian mengamankan flash disk tersebut dengan mengirimnya ke mantan agen CIA yang bernama Margaret Cahill di Praha. Setelah itu, Six menghubungi Fitzroy yang sekarang sudah pensiun untuk meminta penjemputan. Six juga menjelaskan kalau dia baru saja membunuh Sierra 4 tanpa alasan yang detail dari Carmichael. Fitzroy lalu menyuruh Six pergi ke lapangan udara di dekat Chiang Mai. Berpindah ke tempat lain, bawahan Carmichael yang bernama Susan Brewer melaporkan kepada Carmichael kalau Six tidak ikut pulang dari misi di Bangkok. Carmichael yang kesal lalu menghubungi tentara bayaran yang bernama Lloyd Hansen, yaitu mantan agen CIA yang dikeluarkan dari agensi karena kecenderungan sosiopatnya. Carmichael menyuruh Hansen melacak Six dan mengambil flash disk yang dia simpan. Selain menyuruh Susan ikut dalam misi ini untuk mengawasi Hansen yang sosiopat, dia juga menyuruh Miranda yang baru mendarat menemuinya di Berlin. Hansen lalu memulai misi itu dengan menculik keponakan Fitzroy yang bernama Claire. Berpindah ke pangkalan udara di Chiang Mai, anak buah Fitzroy telah siap siaga untuk menjemput Six. Sementara di tempat lain, Hansen pergi menemui Fitzroy yang sedang menghadiri pemakaman Sierra 4. Hansen meminta Fitzroy ikut dengannya. Kalau Fitzroy tidak mau, dia akan menyiksa keponakannya yaitu Claire yang telah ia culik.
Di bawah ancaman Hansen, Fitzroy menyuruh anak buahnya yang berada di dalam pesawat untuk membunuh Six. Saat akan dibunuh, ternyata Six sudah tahu dan langsung menyerang semua anak buah Fitzroy. Di tengah pertarungan, Six tidak sengaja menembak dinding pesawat sehingga tekanan dalam kabin berkurang. Six ternyata masih selamat setelah mendarat darurat di Turki. Dia lalu menghubungi Fitzroy untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hansen yang melihat itu langsung merampas handphone Fitzroy dan menyuruh Six untuk segera menyerahkan flash disk tersebut. Namun Six bersikeras tidak mau memberikan flash disk itu. Hansen yang kesal lalu memanggil pembunuh bayaran elit dari berbagai negara untuk membantunya menemukan dan menghabisi Six. Berpindah ke 2 tahun sebelumnya, tepatnya di markas CIA di London. Karena keesokan harinya Fitzroy akan melakukan misi di Brazil. Ditambah lagi alamat Fitzroy tidak sengaja dibocorkan CIA dan banyak sekali musuh yang ingin menghabisinya. Jadi Six ditugaskan menjaga keponakan Fitzroy yang berada di Hong Kong. Berpindah ke Hong Kong, Six menemui keponakan Fitzroy yang bernama Claire untuk berkenalan. Diketahui kalau Claire ini mengidap kelainan jantung. Oleh karena itu, dia harus dipasangi alat pemacu jantung dari rumah sakit Mount St. Mary. Malam harinya, Six memeriksa keadaan sekitar. Tiba-tiba penyakit jantung Claire kambuh. Six yang melihatnya langsung membawa Claire ke rumah sakit. Penyebabnya ternyata adalah cacat program pada alat pacu jantung Claire dan itu bisa diperbaiki. Dari percakapan sang dokter, Six mendengar kalau alat pacu jantung Claire bisa dilacak dari mana saja. Setelah pulang dari rumah sakit, saat Claire hendak tidur, ada seseorang yang masuk ke rumah tersebut. Setelah berhasil mengalahkan orang itu, Six kembali menyuruh Claire tidur. Berpindah ke masa sekarang, Six yang sudah sampai di Wina, Austria pergi menuju ke tempat kenalannya yang bernama Sosa untuk mendapatkan paspor palsu. Di tempat itu, Six juga menyuruh Sosa mencari nomor seri alat pacu jantung milik Claire. Di saat Six hendak berfoto untuk paspornya, tiba-tiba Sosa menjebaknya dan Six terjatuh ke dalam lubang yang cukup dalam. Karena barang siapa yang berhasil menangkap Six akan mendapatkan imbalan sebanyak 50 juta dolar. Berpindah ke markas CIA yang berada di Berlin, Carmichael menginterogasi dan menuduh Miranda menyembunyikan keberadaan Six karena dia baru saja bertemu dengan Six pada saat misi di Bangkok. Di waktu yang bersamaan, Six membuat rencana kabur dengan membuat peledak dari bubuk mesiu dan merusak pipa air agar bisa naik ke atas. Di dalam pesawat, Hansen yang telah mendapat info lokasi Six menyuruh pilotnya untuk segera mendarat di Wina. Dia juga mengabari Carmichael mengenai lokasi keberadaan Six. Miranda yang mengetahui apa yang sedang terjadi juga ikut bergerak. Setelah pasukan Hansen sampai di tempat tersebut, Sosa langsung meminta bayarannya. Namun Hansen malah membunuh Sosa. Saat posisinya sudah terkepung, Six meledakkan pintu lubang tersebut dan langsung menghajar semua orang di sana. Six yang terpojok lalu melempar granat dan berhasil kabur dari dekapan Hansen. Di saat Six hendak melarikan diri, datang Hansen yang menodongkan pistol dari arah belakang. Namun dia ditembak obat tidur oleh Miranda yang tiba-tiba muncul. Miranda juga menembak Six agar dia mau ditaruh di dalam bagasi. Di dalam mobil, Miranda ingin tahu apa yang sebenarnya dicuri Six sampai-sampai dirinya kena imbasnya dan dituduh komplotan Six. Six selalu mengatakan kalau Sierra Four memberikannya sebuah flash disk terkunci yang berisi informasi rahasia. Dan sekarang flash disk itu telah ia kirim ke teman lamanya yang bernama Margaret Cahill di Praha. Miranda yang mendengar penjelasan Six langsung tancap gas menuju Praha. Berpindah ke Kastil Zebrka di Kroasia, tempat markas Hansen menjalankan segala operasinya. Salah satu anak buah Hansen menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan kejadian saat Six mengirimkan flash disk tersebut dengan tujuan ke Praha. Melihat itu, Hansen langsung menemui Fitzroy yang disandra dan bertanya siapa orang yang akan didatangi Six di Praha. Tapi Fitzroy tidak mau menjawab yang membuat kuku tangannya dicabut oleh Hansen. Sementara di tempat lain, Six dan Miranda telah berada di rumah Margaret. Mereka membobol isi flash disk tersebut. Ternyata isinya adalah tentang misi ilegal Carmichael. Sierra Four berhasil mendapatkan bukti tersebut dan akan menjual flash disknya dengan penawaran tertinggi. Carmichael yang mengetahuinya memanfaatkan Six untuk membunuh Sierra Four.
Di waktu yang bersamaan, Hansen yang sudah mengetahui lokasi Margaret langsung mengirim pasukannya dan menyuruh menembaki rumah Margaret. Six menyuruh Miranda kabur dengan membawa kunci mobil Margaret, sedangkan dia akan melarikan diri lewat bawah tanah. Sementara Margaret memilih tetap tinggal dan mengorbankan dirinya untuk meledakkan rumahnya. Six yang akan kabur terkepung oleh polisi setempat, tapi dia berhasil melumpuhkannya dan kembali kabur. Namun ujung-ujungnya dia tertangkap juga dan polisi memborgolnya di alun-alun kota. Six yang tahu jika akan terjadi baku tembak di alun-alun memperingatkan polisi untuk menyuruh semua orang pergi. Namun polisi itu tidak memperdulikannya. Hansen yang memantau dari markas menyuruh semua anak buahnya melakukan serangan. Terjadi baku tembak antara polisi dan tim SWAT dengan pasukan Hansen yang ingin membunuh Six. Six kemudian mengambil pistol salah satu polisi agar dia bisa melarikan diri sebelum ditabrak anak buah Hansen. Six ketahuan kabur menggunakan tram yang melintas. Di sana dia menggunakan perisai agar bisa menahan tembakan pasukan Hansen. Dari belakang datang Miranda menjemput Six. Setelah berhasil selamat dari serangan anak buah Hansen, Six dan Miranda segera pergi dari tempat tersebut. Hansen kemudian mendapatkan laporan dari anak buahnya yang bernama Lone Wolf yang akan pergi mengejar Six dan Miranda. Sementara itu, Six dan Miranda diam-diam masuk ke rumah sakit dan melacak alat pacu jantung milik Claire yang ternyata berada di Kroasia. Saat akan keluar, Six tiba-tiba diserang Wolf dan tangannya tertusuk pisau. Six dan Miranda kemudian bersatu untuk melawan Wolf. Namun Wolf berhasil mengalahkan mereka berdua dan segera kabur setelah berhasil mendapatkan flash disk tersebut. Six kemudian mengambil senjata dari mobil polisi dan memberikannya kepada Miranda untuk menembak Wolf yang pergi kabur menggunakan motor polisi. Miranda menghadang dan akan menembak Wolf, namun sial pelurunya kosong. Hal itu membuat Miranda sangat kesal karena Six memberinya senjata tanpa peluru. Six lalu segera mengajak Miranda pergi untuk mengobati lukanya. Di tempat persembunyian, Six menjelaskan alasan dia dipenjara. Itu dikarenakan ia membunuh ayahnya karena sang ayah sering menyiksa dirinya dan saudaranya yang menginginkan sifat mereka berdua sama dengan sang ayah. Miranda akhirnya memutuskan membantu Six untuk menyelamatkan Fitzroy dan Claire. Berpindah ke tempat lain, Wolf datang ke kastil tempat markas Hansen untuk memberikan flash disk itu. Di luar kastil, Miranda melumpuhkan dua penjaga untuk mendapatkan banyak senjata. Mereka berdua juga memutus aliran listrik dan Miranda berhasil menembak jatuh helikopter penjaga. Dengan cepat, Miranda menghabisi penjaga di depan gerbang dengan berbagai senjata peledak. Miranda juga menembak ruang kontrol dengan bazooka. Sementara itu, Six masuk ke kamar Fitzroy dan Claire untuk menyelamatkan mereka berdua. Six selalu memberikan Fitzroy senjata untuk jaga-jaga. Six dengan jagonya menembak orang di balik tembok hanya dengan mendengar gerak langkahnya saja. Saat hendak melarikan diri, mereka bertiga dihadang oleh Hansen dan pasukannya. Namun sayang, Fitzroy tertembak di perutnya. Dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar Six dan Claire bisa selamat. Awalnya Six tidak setuju, namun Fitzroy tetap memaksanya. Dia meminta granat dan menyuruh Six segera pergi menyelamatkan Claire. Wolf yang masih selamat menyelamatkan flash disk itu. Tidak sengaja, Miranda menemukannya dan pertarungan di antara keduanya pun terjadi. Terjadi pertarungan sengit hingga akhirnya Wolf menyerah dan memberikan flash disk itu kepada Miranda karena Wolf sudah tidak peduli lagi dengan imbalannya. Setelah terkena ledakan, ternyata Hansen masih hidup. Ia segera mengejar Six dan Claire yang mencoba melarikan diri. Di saat yang bersamaan, anak buah Hansen yang lainnya datang namun Six berhasil melumpuhkannya.
Hansen lalu menghajar Six. Mereka berdua bertarung dengan brutal. Claire membantu menembak Hansen dan Six berhasil menembak jari Hansen hingga putus. Six menghindari tembakan musuh yang masih hidup. Sementara Hansen menghampiri Claire dan membawanya masuk ke sebuah taman labirin untuk dijadikan sandera. Six pun mengejarnya hingga mereka berdua sampai di tengah labirin. Six juga dibantu Miranda dengan snipernya dari jarak jauh. Hansen yang terpojok lalu mengajak Six bertarung dengan tangan kosong sambil melepaskan Claire. Six setuju dan menyuruh Claire untuk pergi dari sana. Di awal pertarungan, Six cukup unggul. Ia menghajar Hansen dengan brutal hingga akhirnya Hansen menggunakan pisaunya. Hansen membalikkan keadaan dengan menusuk Six berkali-kali. Dia membenamkan kepala Six ke dalam air. Namun Six yang sudah terlatih oleh kerasnya perlakuan sang ayah di masa lalu berhasil lolos dan menguncinya. Tapi tiba-tiba Susan datang menembak Hansen hingga tewas. Susan meminta Six menurut, kalau tidak dia juga akan dihabisi. Susan berencana akan mengkambing hitamkan Hansen atas kejadian selama ini. Susan menjanjikan keselamatan Claire asalkan Six dan Miranda mau menjadi saksi dan tetap bekerja untuk CIA. Six setuju dan dia segera dibawa ke rumah sakit. 2 minggu kemudian, Hansen dinyatakan bersalah oleh komite. Sedangkan Susan dan Carmichael yang menjadi dalang di balik semua ini bebas karena Carmichael telah menghancurkan flash disk itu. Setelah persidangan selesai, Miranda mengancam akan membunuh Carmichael jika ada bahaya yang menimpa Claire. Susan dan Carmichael kemudian pergi ke tempat Six ditahan. Setelah sampai di basement lantai paling bawah, hal tak terduga pun terjadi. Six berhasil kabur dan dia juga melumpuhkan para penjaga di sana. Berpindah ke Virginia di mana Claire disandra oleh anak buah Susan. Di sana Claire menemukan surat dari Six untuk menyalakan musik dengan keras agar Six bisa menghabisi semua penjaga di sana. Akhirnya Six berhasil menyelamatkan Claire. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film The Gray Man ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.